Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Yuniati Ruang Dosen. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mengenai bagaimana sih membuat latar belakang skripsi. Ya, waduh, kalau bicara latar belakang, pasti kita merasa aduh gimana nih caranya bikin gitu ya. Kadang-kadang kita nggak terpikirkan untuk membuat latar belakang itu. Apalagi kalau misalkan kita belum mendapatkan judul itu kan ya. Nah, di tips yang sebelumnya Ibu sudah menyampaikan mengenai bagaimana membuat judul yang menarik. Nah, untuk saat ini Ibu akan menyampaikan mengenai bagaimana sih cara membuat latar belakang gitu ya. Nah, pada kesempatan ini tentunya Ibu akan spesifik bagaimana membuat latar belakang dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Kenapa? Karena nanti akan berbeda dengan penelitian kualitatif gitu karena nanti strukturnya juga akan berbeda. Nah, kenapa sih sebetulnya kita kok harus membuat latar belakang gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa latar belakang ini adalah pintu masuk ya, pintu masuk pembaca dalam melihat atau melihat penting nggak sih penelitian kita gitu ya, atau manfaat nggak sih penelitian kita, atau manfaat nggak sih skripsi kita, menarik nggak sih penelitian kita itu ya ada di dalam latar belakang. Nah, makanya latar belakang ini sangat penting sekali ya, karena di situ nanti akan terlihat semuanya, baik penting nggaknya, manfaat nggaknya, menarik nggaknya, tentunya terkait dengan penelitian kita. Nah, berbicara bagaimana membuat latar belakang penelitian yang kuantitatif, nah ini kita akan startnya di deduktif. Nah, kenapa? Nah, karena nanti kita harus menyampaikan dari umum ke khusus. Nah, ibarat gambar piramid itu adalah piramida terbalik gitu ya, karena nanti kita sampaikan dulu gambaran secara umum bagaimana, kemudian nanti akan mengerucut ke khusus. Berarti kan piramida terbalik kalau kita gambarkan. Nah, di sini dalam nulis latar belakang ya, itu nanti kita sampaikan terlebih dahulu nih pernyataan-pernyataan umum. Nah, kemudian yang bersifat nasional, kemudian baru bersifat daerah, baru spesifik ke hal yang kita teliti atau lokasi yang kita teliti atau lokasi penelitian kita. Nah, di sini dalam kuantitatif di sini tentunya hasil penelitian kita harus bisa digeneralisasi gitu kan ya, karena hasilnya ini adalah hasil penelitiannya nanti adalah bagian dari fenomena, jadi bagian fenomena yang luas seperti itu. Nah, contohnya begini, contohnya kita akan membuat judul ya penelitian kuantitatif ya, bagaimana sih latar belakangnya begitu ya. Nah, contohnya misalkan pengaruh pengendalian internal terhadap efektivitas penerimaan pajak di KPPX misalkan ya, ini contoh. Nah, di fenomena di paragraf 1 dan 2, nah kita jelaskan dulu nih secara umum tentang pengendalian internal, misalkan di dunia bagaimana, kemudian di Indonesia bagaimana, kemudian di daerah bagaimana, kemudian baru ke khusus ya, ke lokasi tempat yang kita teliti di KPPX misalkan gitu ya, bagaimana pengendalian internal di KPPX misalkan. Nah, selain menyampaikan secara geografis, juga kita harus menampilkan secara konseptual. Nah, jadi harus disampaikan dari umum ke khusus. Nah, begitu ya. Jadi di paragraf 1 dan 2 kita sampaikan demikian. Nah, selain itu juga di latar belakang ya, kita sampaikan nih definisi secara luas itu seperti apa gitu ya, definisi secara luas itu seperti apa. Nah, di sini tentunya setelah disampaikan definisi secara luas, misalkan tentang pengendalian internal bagaimana begitu ya, nah karena nanti baru kita sampaikan dampaknya. Oh, pengendalian internal berdampak
secara luas gitu terhadap efektivitas penerimaan pajak di KPPX misalkan. Nah itu kita harus sampaikan demikian nanti di penulisan latar belakang. Nah, di latar belakang semua konsep utama itu sudah dijelaskan secara singkat tentunya. Kan nggak mungkin kita tiba-tiba atau ujuk-ujuk kita menyampaikan ini gitu ya. Jadi di latar belakang kita sudah sampaikan nih konsep utama dari PI-nya atau pengendalian internal ini. Kita jelaskan tapi secara singkat saja karena nanti secara detail itu akan kita sampaikan di bab 2 nanti khusus di teori. Nah, jadi di bab 1 di latar belakang kita sudah sajikan nih secara singkatnya bagaimana. Jadi konsep utamanya sudah ada di situ. Nah, baru setelah kita sampaikan konsep utama, kita jelaskan secara singkat. Nah, bagaimana pengaruh PI-nya, pengaruh pengendalian internalnya terhadap efektivitas penerimaan pajak di KPPX tadi. Nah, jadi begitu. Nah, itu contoh tadi. Itu mudah-mudahan bisa menggambarkan kita bagaimana kita menulis latar belakang di bab 1 skripsi kita atau di penelitian kita. Aduh, tapi bicara menulis latar belakang ya terkadang banyak ya bagi teman-teman gitu ya yang merasa kita itu selalu stuck di tempat gitu. Lama sekali gitu ya menyusun latar belakang itu. Kadang-kadang kita tuh sampai bingung bagaimana sih kita memulainya gitu ya. Jadi memulai satu paragraf 1-2 saja itu sulit sekali gitu. Nah, itu ada berbagi tips untuk teman-teman semua bagaimana sih gitu ya supaya kita menulis latar belakang tidak stuck atau tidak diam di tempat gitu. Tidak kita bingung gitu apa yang akan kita tulis gitu. Nah, salah satunya begini. Kita tuh yang pertama tuh jangan malas. Jangan malas apa? Jangan malas baca. Jangan malas baca buku dan jangan malas baca jurnal. Nah, yang Ibu sarankan adalah jurnal internasional. Artinya jurnal yang berbahasa Inggris gitu ya. Kan pasti kalau jurnal internasional pasti berbahasa Inggris. Nah, di sini karena apa? Kok kita harus cari rujukan atau referensi yang berbahasa Inggris? Karena nanti ketika dicek Turnitin atau dicek similaritasnya itu nanti tidak tinggi. Karena kita nanti gimana gini, maksudnya begini, karena rujukan atau referensi yang berbahasa Inggris ini tuh kaya akan informasi, ya kaya akan informasi. Nah, ketika kita mengutip bahasa Inggris kemudian kita Indonesia kan artinya apa? Ini secara cek plagiasinya nanti tidak akan terdetek tinggi. Nah, bedanya ketika kita menggunakan referensi yang bahasa Indonesia, nah walaupun kita sudah mengutip ya, kemudian kita menyampaikan referensinya, menyebutkan sumbernya, terkadang itu secara cek ini nanti akan similaritasnya akan tinggi, gitu ya. Nah di sini ini saran Ibu ya. Nah jadi jangan malas baca buku dan jangan malas baca jurnal internasional yang berbahasa Inggris, gitu ya. Karena nanti di situ kaya akan informasi. Ya mungkin banyak lah ya saran-saran dari dospem, saran-saran dari dosen teman-teman semua atau saran dari beberapa referensi lain juga menyarankan jangan malas baca jurnal bahasa Inggris gitu ya. Ini salah satu tips ya supaya kita tidak stuck di tempat gitu, karena kita nggak boleh copy paste gitu ya. Kita nggak boleh copy paste. Terkadang sudah menyampaikan referensinya juga itu kita similaritasnya tinggi. Nah, makanya Ibu sarankan gunakanlah yang referensi yang bahasa Inggris gitu ya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena semakin banyak rujukan bahasa Inggris gitu ya, kualitas latar belakang di mata dosen kita itu lebih bagus. Gitu ya. Lebih bagus apa? Karena bahasanya nanti kaya akan informasi ya. Jadi tidak kita tuh copy paste gitu ya. Artinya kalau misalkan kita banyak nggak ada sama sekali ya rujukan referensi bahasa Inggrisnya, artinya bahwa kita ngambil bahasa Indonesia kemudian kita copy paste, nah itu nanti akan terdeteksi. Tapi bukan berarti kita tidak boleh mengambil referensi yang berbahasa Indonesia, silahkan saja. Nah, tapi ini salah satu saran ya, kita mengantisipasi supaya tidak terjadi similaritas yang tinggi.
Nah, kita jangan bingung, aduh gimana nih gitu ya. Nah, bagaimana nih cara kita sudah baca, bagaimana cara nyusunnya gitu. Kita bingung kan ketika menuliskannya. Nah, kita kumpulkan saja sebanyak-banyaknya. Jadi kita kumpulkan sebanyak-banyaknya referensi yang berbahasa Inggris itu, baik buku, jurnal ya, dari konsep dan lain sebagainya. Nah, kita jangan berpikir bagaimana sih cara alurnya nanti kita nyusunnya, jangan berpikir cara nyusunnya dulu, kita jangan berpikir alurnya bagaimana, kita kumpulkan terlebih dahulu, biarin saja. Kalau misalkan ketika kita sudah kumpulkan ternyata berantakan ya, nah apa yang penting kita sudah ada konsepnya, kita sudah ada fenomenanya di situ, nanti kita tinggal kita tinggal susun yang rapi. Artinya apa? Konsep tadi penyusunan latar belakang yang kuantitatif ya kita dari umum ya kita pilih-pilih dari yang tadi kita kumpulkan, kemudian kita susun dari umum, kemudian nanti mengerucut ke khusus gitu ya. Jadi deduktif tadi ya, kuantitatif. Nah, jadi ibarat gambar tadi yang Ibu sampaikan itu adalah piramid yang terbalik gitu. Jadi kita kumpulkan yang umum-umum gitu ya, baru nanti akan mengerucut ke yang khusus seperti itu ya. Nah, jadi itu salah satu tips ya supaya kita nanti ketika menulis latar belakang kita tidak diam di tempat, kita tidak bingung apa yang harus kita tulis gitu ya. Nah, selain tadi kita jangan malas baca buku, jangan malas baca jurnal internasional berbahasa Inggris. Yang kedua, kita juga jangan malas menulis gitu ya. Jangan malas menulis. Jadi begitu sudah terkumpul semua referensinya, kita langsung tuliskan. Ya, masalah acak-acakan nomor sekian, nanti kita tinggal susun kan tadi ya. Nah, ketika kita sudah menyusunnya, ketika kita sudah mencari referensi yang sebanyak-banyaknya, nah ini nih yang paling penting, kita jangan menundanya. Nah, ini nih kebiasaannya. Nah, kita jangan menundanya, jangan mentang-mentang misalkan, wah ini sudah punya referensi jurnal yang banyak banget gitu ya, sudah memiliki referensi buku banyak banget gitu ya, sudah diikuti semua saran-saran dari dosen, sudah mengikuti semua saran-saran dari pihak lain gitu ya, tapi ternyata kita menunda, nanti sajalah bimbingannya juga masih seminggu lagi, atau nanti sidang skripsinya juga masih nanti 4 bulan yang akan datang. Nah, jangan seperti itu. Jadi begitu sudah ada langsung kita kerjakan gitu ya. Jadi kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sekarang gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, itu kuncinya. Nah, yang terakhir tentunya setelah kita semua mendapatkan referensi, kita sudah berusaha, kita sudah berikhtiar, dan kita sudah tidak menunda-nunda apa yang bisa kita kerjakan sekarang kita kerjakan. Nah, baru kita tekadkan dalam hati untuk supaya bisa segera menyelesaikan skripsi ini. Itu mungkin itu saja dari Ibu mengenai bagaimana cara menyusun latar belakang penelitian kuantitatif. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.